23 di area Eks Pendopo Kabupaten Pekalongan, Jalan Nusantara nomor 1 Alun-Alun Kota Pekalongan. Memperebutkan trofi dan uang pembinaan, lomba nyanyi Mars Forza, lomba lip sync soundtrack film, lomba kuisioner, lomba joget Serikandi Forza, dan lomba nyanyi duet. Biaya pendaftaran Rp300.000 per DPC. Harga tanda masuk Rp30.000. Mendapatkan snack dan makan siang. Dimeriahkan oleh Orkes Melayu ODS, Original Dangdut Soneta, Stand dan Bazar Forza, serta donor darah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Liwal Hamdi di nomor HP 0858 7529 1171. Mami Lisa di nomor HP 0816 4270 662. Acara ini didukung oleh LPPL Radio Habirawa FM. Aduh, lemas banget ya hari ini. Mana nggak sahur lagi tadi. Ini adzan maghrib masih lama juga. Kenapa lemas gitu? Makanya, walaupun puasa, tapi rutinitas dan juga gaya hidup harus diatur agar puasa juga bisa tetap sehat. Sesuaikan rutinitas dan gaya hidup di bulan Ramadan agar puasa tetap sehat dengan melakukan hal berikut. Waktu sahur, perbanyak makan makanan berserat seperti buah dan sayuran. Pagi, siang, sampai sore, beraktivitas seperti biasa. Jangan tinggalkan ibadah wajib, perbanyak ibadah sunnah. Waktu berbuka puasa, mulai dengan secangkir air hangat dan makanan manis. Ingat ya, puasa bukan berarti menambah porsi makan. Makan malam sesuai porsi dan bergizi seimbang. Kurangi makanan asin, manis, dan berlemak, serta istirahat yang cukup. Pesan ini disampaikan oleh LPPL Radio Habirawa FM Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam. Gimana punya kabar Mitra Birawa? Gimana punya kabar juga buat kamu Mitra Muda? Jumpa lagi nih di Sabtu malam bareng sama Tamar Ramadan di Zona Muda Special Live Talk bareng sama narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya di Zona Muda kita bakal ngobrol seputar lifestyle, juga seputar pergaulan anak remaja zaman sekarang gitu kan. Nah, ini penting banget sebenarnya. Yang mau kita obrolin itu hal-hal yang pastinya mengedukasi buat kamu. So, sampai nanti selesai, sampai rampung ya kamu simak ini. Dan kita udah kedatangan nih sama dua narasumber yang sangat luar biasa yang tentunya nanti bakal nemenin Tama ngobrol di sini soal soal ini menjadi hal yang harus kita obrolin dari dua sisi ya. Jadi soal kekerasan dan juga pelecehan seksual yang akhir-akhir ini di Indonesia sangat luar biasa beritanya ya. Udah hadir di studio ada Mas Mikdam Yusria Ahmad, Magister Agama. Selamat malam. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Kirain dari mana gitu. Ya, susu. Di luar hujan. Oh iya, hujan ya? Hampir hujan. Hampir hujan ya. Makanya kita mulai cepat. Okay. Dan beliau ini merupakan seorang advokat yang nanti bakal ngobrol dari sisi hukumnya bagaimana gitu ya. Dan selain itu juga ada
Teman-teman juga nih ada Mas Khalid. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari tulis atau dari Iya, berkali-kali. berkali-kali. Bisa jadi apa aja ini di sini. Iya. Ini ngobrol apa aja sama dia. Yang jauh malah kasih aku yang telat. Itu, iya. Umumnya kayak gitu. Mohon maaf. Oke, nah kita ngobrol soal yang ramai di halayak umum ya, bahkan di Indonesia itu seputar pelecehan seksual, khususnya di segi manapun sih ya. Tapi kali ini kita bakal ngobrol sama Mas Khalid juga Mas Mikdam ini di segi dari sisi pendidikan maupun dari sisi hukumnya bagaimana sih, karena ini kebanyakan yang jadi korban itu adalah anak-anak. Nah itu yang miris seperti itu ya. Langsung saja Mas Mikdam, Ya. gimana nih menurut jenengan dari kacamata hukum sendiri soal pelecehan seksual yang akhir-akhir ini marak sekali di Indonesia ini Mas? Ya. Oke. Kalau pelecehan seksual sekarang sudah jadi salah satu tindak pidana dalam hukum ya di Indonesia. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Tapi itu hanya salah satu bentuk dalam bentuk yang lebih besar, yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Ya. Bedanya apa tuh Mas? Bedanya? Pelecehan seksual itu didefinisikan di undang-undang tersebut berupa pelecehan seksual baik itu fisik maupun non fisik. Oh, gitu. Jadi ada sentuhan, ada sesuatu yang tidak mengenakan secara fisik misalnya ya. Tapi kalau secara non fisik misalnya dengan verbal atau dengan psikologis gitu, atau dengan relasi kuasa gitu. Nah, yang perlu dipahami temanya sebaiknya lebih luas. Cuma ini memang tidak masalah kalau memang yang dibahas pelecehan seksual, karena ini yang lebih rawan terjadi ya. Pelecehan seksual kan terlalu ringan sehingga banyak orang yang jarang menyadari bahwa saya ternyata sudah menerima pelecehan seksual nih. Bahkan pelaku pun kadang nggak sadar. Wah, koyo ngono tok. Merasa kayak gitu aja kok dianggap. ya? Iya, merasa. Oke. Itu satu kesatuan dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual. Itu undang-undangnya namanya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS. TPKS ya. Begitu, Oke. Jadi itu dari sisi kalau yang tadi kan bedakan antara kekerasan dan juga pelecehan gitu ya. Kalau untuk hukumannya sendiri itu gimana tuh Mas? Hukumannya ya ada yang lebih ringan, ada yang tinggi, tergantung bentuk-bentuk perbuatannya sih. Iya, tergantung kadar perbuatannya. Gitu ya. Nah, yang miris adalah akhir-akhir ini tuh banyak banget berita di sosial media ataupun di media-media nasional gitu. Bahkan sudah merambah ke dunia pendidikan ya, yang sebenarnya itu adalah bisa dikatakan sebagai tempat menjadikan orang menjadi terdidik, yang dididik oleh orang yang terdidik gitu kan. Nah, itu gimana tuh Mas Khalid nih selaku pendidik juga nih, apalagi guru BK ini yang monggo Mas. Ini saya jadi guru ya di sini ya. Iya, Saya jadi komentator bola, jadi pengantar UKM ini sekarang jadi komentator guru. Nah, itu 3 kali ini dengan profesi yang beda. Soal masalah sekolah ya, terutama dalam dunia pendidikan, memang pada dasarnya guru itu sudah mempunyai sebuah regulasi yang jelas. Ada yang namanya Permendikbudnya jelas. Aturannya sudah jelas. Bahkan apa yang harus dilakukan guru pada waktu ngajar, adanya sket dalam dunia bimbingan konseling, karena saya guru bimbingan konseling ya. Dalam ilmu keguruan itu ada yang namanya kita harus bisa menjaga jarak antara guru dan siswa. Sedekat apapun itu. Ya, sedekat apapun itu dengan siswa itu harus ada jaga jaraknya. Jangan sampai nanti pada waktu kita menjadi seorang pengajar di sekolahan, kita terlalu dekat dan kadang-kadang itu yang membuat anak akhirnya tidak hormat ataupun bahasanya tawadhu dengan gurunya. Nah, dari itu yang terkadang
kebetulan mungkin bisa saja gurunya itu muda Iya. dengan gelora cinta yang luar biasa ya, jiwa mudanya akhirnya terpikat mungkin karena yang namanya hati kan susah ya, Ya. yang namanya hati kan susah, akhirnya terpikat dengan muridnya dan terjadi hal seperti itu. Tetapi kembali lagi bahwa di dunia pendidikan tidak pernah sekalipun ada kadang gini ya, yang saya menjadi kecewa ataupun saya khawatir itu adalah masyarakat menganggap guru ki nganu gajian kerjane enak terus moro-moro kasus koyo ngono gampang sekali. Dan yang dianggap jelek itu nggak cuma hanya pelaku yang melakukan itu, tetapi semua guru kadang-kadang dianggap semuanya sama ya, kadang-kadang kayak gitu, padahal semua guru tidak sama. Dan saya jujur di sekolahan berkali-kali dalam tema materi apapun saya selalu menyampaikan ke anak-anak saya, karena kebetulan murid yang saya bimbing itu rata-rata perempuan, Mas. Oh iya. Busana 1, 2, 3 itu perempuan semuanya. Dari awal saya selalu menyampaikan bahwa hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam pergaulan, dan hati-hati dalam pertemanan. Karena apa? Terkadang mereka gini, perempuan itu kan, ini benar apa enggak ya? Perempuan itu saya anggap bahwa kupingnya itu lebih amoh ya dibanding seorang laki-laki itu omongannya lebih garang dibanding macan. Nah, pada waktu laki-laki itu pintar bicara seperti macan dan kupingnya seorang perempuan itu amoh, nah akhirnya mereka tertakluk dengan seorang laki-laki. Nah ini perlu kita benar-benar jaga, nggak cuma hanya dari omongan atau ceramah, tapi kita benar-benar bagaimana caranya, regulasinya juga harus kuat. Setahu saya regulasi di Indonesia tentang pelecehan sepertinya sudah mulai kuat ya. Adanya kemarin terakhir setahu saya ada yang dihukum seumur hidup di Batang itu kan, ponisnya seumur hidup itu termasuk yang kuat ya. Tetapi kembali lagi, dasar sebuah ironinya adalah yang namanya sahabat itu nggak bisa terkendali itu ya. Nah bagaimana caranya juga keimanannya, regulasinya dalam kepegawaian ataupun keguruan itu diperketat. Insya Allah ya, maaf ya karena saya itu di negeri, regulasi di negeri itu kuat sekali untuk soal masalah hal seperti itu. Tetapi saya tidak tahu kalau yang di sekolah-sekolah di luar negeri ya, maksudnya di swasta seperti apa. Luar Indonesia. Luar negeri. Di luar Konoha. Di luar Konoha gitu ya. Oke, jadi memang secara regulasi sebenarnya sudah kuat, dan secara aturan, secara hukum pidana pun pidananya juga sudah sangat kuat, sangat bisa dibilang bisa bikin jera ya. Tetapi mungkin itu bagi orang yang sudah terkena pidana, dan yang belum itu banyak kan sih mengatasnamakan cinta gitu, mengatasnamakan sayang. Terus kalau misalnya kalau terjadi di lingkungan sekolah, mungkin kalau di luar sekolah itu termasuk juga nggak sih, Mas Dam? Termasuk juga berarti kalau misalnya terjadinya di luar sekolah gitu. Jadi kalau secara hukum semua tempat di Indonesia itu dijamin oleh hukum, haknya, perlindungannya, dan penegakan hukum juga dijamin. Tapi yang perlu saya jelaskan ya, ini agak panjang. Jadi saya akan menarik ke kekerasan seksual aja ya, karena pelecehan seksual kan salah satunya. Betul. Bentuk lain selain pelecehan seksual ada banyak. Misalnya kalau di KUHP ada ancaman untuk melakukan persetubuhan ya, atau biasa disebut pemerkosaan, kemudian pencabulan, itu di KUHP. Kemudian perlindungannya tadi betul sudah sangat lengkap. Untuk yang khusus anak itu ada Undang-Undang Perlindungan Anak ya, apapun jadi tidak harus pakai TPKS semua, tindak pidana kekerasan seksual semua. Jadi kalaupun dimanapun kalau korbannya anak pasti pakainya Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau di dalam keluarga pakainya Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau bahkan ada pidana misalnya salah satunya pelacuran anak, jadi anak ditempatkan dalam dilacurkan, dijual atau ditawarkan misalnya seperti itu bisa kalau sistem
perbuatan pidananya itu agak besar, itu bisa pakai TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Ya. Banyak hal di lingkup sekolah negeri pakainya aturan Permendikbudristekdikti ya. Kalau di bawah Kementerian Agama ada sekolah-sekolah berbasis agama MI, kemudian sanawiyah, aliyah, bahkan pondok pesantren ada peraturan Menteri Agama tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkup semua institusi, baik itu pengelolaannya atau bahkan ke siswanya. Jadi tidak hanya di dalam sekolah tapi di luar sekolah juga aman insya Allah masalah pelecehan seksual. Tinggal persepsinya yang sekarang jadi masalah itu persepsi Mas Tama ya. Persepsinya ini tadi misalnya tidak semua korban kekerasan seksual itu perempuan. Iya, Oke, betul, ya. betul. Ada korban kekerasan seksual laki-laki. Laki-laki juga ada. Pelaku juga sama. Tidak semuanya laki-laki. Bisa jadi perempuan juga. Nah, ini yang harus dihati-hati, dan kesadaran itu di dalam sekolah tadi melalui Permendikbudristekdikti atau peraturan Menteri Agama diatur etisnya, etika berhubungan anti kekerasan seksual di lingkup pendidikan. Ya, itu posisi etikanya. Tapi di luar itu, entah di sekolah atau di luar sekolah, bisa jadi perlindungan hukum itu dilaksanakan. Nah, tapi ya masih bermasalah di persepsi. Iya. Memang persepsinya kebanyakan orang berprasangka bahwa setiap perempuan itu adalah korban. Iya, betul. Iya. Bahkan jadi nggak yang laki-laki menjadi korban itu pun jadi terabaikan sebenarnya. Bahkan di Kabupaten Batang itu menurut data itu ada lebih 1.000 laki-laki yang punya orientasi seksual yang menyimpang gitu, dan mayoritas adalah menjadi korban gitu. Nah, itu yang memang perlu jadi perhatian sendiri dari pemerintah dan juga masyarakat. Tidak hanya pemerintah, tapi pemerintah pun dengan keterbatasannya memang butuh kerjasama dari masyarakat juga. Bagaimana edukasi seksual itu sangat penting bahkan sejak dini gitu ya. Tapi kalau kita lihat fenomenanya justru kebanyakan di dunia pendidikan itu ketika ada pelajaran ataupun edukasi seksual itu masih menganggap tabu. Masih menganggap wah itu belum saatnya gitu. Itu gimana Mas Walid? Gimana itu kira-kira? Aslinya gini ya, pada waktu kami di BK di SMK 1 Warangasem itu kan memang punya MGBK ya, Musyawarah Guru Bimbingan Konseling secara intern di SMK Warangasem itu sendiri, dengan personel 4 BK itu selalu kita diskusikan, Mas. Bahkan soal masalah seksual itu aslinya kita malah dianjurkan untuk memberikan sebuah edukasi. Karena memang zaman sekarang itu anak mengakses ataupun mencari jalan dalam perantara dalam nanti kedepannya akhirnya terjadinya seperti itu banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi mereka untuk melakukan hal seperti itu. Awal kan pasti itu dari nafsu ya. Tetapi kan dari nafsu itu percikannya dari mana? Termasuk sekarang akses media itu saya anggap masih kurang kencang ya dalam membatasi anak-anak ataupun dalam membatasi orang mengakses media sosial itu. Betul. Karena ada salah satu media sosial yang sangat gampang sekali mencari video-video seperti itu. Betul. Bahkan pada waktu sekarang bebas sekali kalau kita lihat Facebook ada iklan yang orang-orang pakai baju-baju. Memang kita bisa salah keimanan, tetapi kan itu bisa juga berpengaruh. Betul. Hal seperti itu. Padahal benar-benar yang namanya pendidikan ataupun pemahaman tentang seksualitas itu memang kita anjurkan, dan di layanan bimbingan konseling kami itu ada yang namanya materi seperti itu ada. Dan saya sendiri walaupun di satu materi itu selalu menyampaikan hal seperti itu tentang kalian hati-hati, kalian harus memahami bahwa kalian dipegang ininya itunya itu termasuk sebuah pelecehan. Termasuk disiulin saja di jalan, itu termasuk sebuah pelecehan. Dikeploki saja di jalan, itu termasuk pelecehan. Tetapi
di lingkungan masyarakat kita kan belum tentu memahami hal seperti betul, itu, betul. baik korban ataupun pelaku. Nah untuk itu, mohon maaf, kasus-kasus yang kemarin, saya tidak bilang yang kasus yang 2 kemarin, okay. Yang pertama dulu, sama yang terakhir ini, kan itu juga kompleks, Mas. Kompleksnya adalah yang terakhir itu karena di lingkungan pondok pesantren, kalian pasti tahu, Mas Tama juga tahu, saya juga memahami karena pernah masuk dalam lingkup itu, serba sulit. Pada waktu itu memang posisinya memang serba sulit. Nah, karena juga anaknya belum tentu memahami ini benar-benar secara sudah sesuai secara aturan agama apa tidak. Karena memang kalau di pondok kan diajarkan kita selalu tawadhu dan tidak boleh bilang tidak. Pada waktu ada salah satu dari pihak pengasuh yang memerintahkan sesuatu. Nah ini juga harusnya ada pemahaman-pemahaman, termasuk ada sosialisasi dari Kementerian Agama. Karena memang mungkin Kementerian Agama belum masuk ke ranah seperti itu. Nah untuk dengan adanya kasus ini, semoga semua pondok-pondok itu dipahamkan adanya hal seperti itu. Tapi kemarin saya itu mengikuti di Seragi itu dari pihak provinsi, terutama di wakil gubernur dan istrinya wakil gubernur, Nyai siapa saya lupa, itu juga mengadakan hal seperti itu, termasuk jangan kawin nom itu juga sudah digembar-gemborkan. Termasuk di Batam kan BKKBN bekerjasama dengan Duta Genre ya, betul. Untuk mengantisipasi hal seperti itu, karena guru juga lingkupnya nggak semuanya bisa bisa terjamah. Butuh bantuan-bantuan duta-duta genre yang ada di sekolah, termasuk yang namanya PIK-R. Karena ada itu PIK-R, konseling antar remaja. Karena belum tentu siswa juga kalau ada masalah pelecehan seperti itu dia akan ngomong sama gurunya. Karena mereka, saya yakin lebih percaya dengan temannya dibanding gurunya. Walaupun ada memang yang percaya dengan gurunya. Nah hal-hal seperti itu perlu kita kondisikan, perlu kita kuatkan. Karena kalau bicara soal masalah, mohon maaf ya, kalau yang pelakunya dari pihak tenaga pendidik, kita juga sulit kan, karena mereka secara hukum pasti paham, secara akidah pasti paham, secara aturan mesti paham. Nah bagaimana caranya kita menguatkannya ya, calon-calon korban ini, anak-anak ini, agar memahami bahwa ini loh yang namanya menyul saja sudah pelecehan seksual, apalagi menjamah dirimu, itu termasuk pelecehan seksual akut. Ya, kalau ada hal seperti itu, silakan laporkan minimal ke temanmu, maksimal ya ke gurumu, biar nanti suatu saat tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan itu sudah saya lakukan, Mas. Dalam dunia pendidikan, di layanan BK itu saya sudah melakukan termasuk membuat poster digital, termasuk membuat sebuah pemahaman, termasuk membuat sebuah literasi, biar mereka paham bahwa pelecehan seksual itu ada beberapa macam. Dan baru berapa bulan semester kemarin saya lakukan itu, dan anak-anak alhamdulillah sih sudah memahami. Dan semoga kadang-kadang gini ya, walaupun tidak terjadi dari kedewasaan ke anak-anak, kadang-kadang sesama umuran pacaran, kadang-kadang ya mohon maaf ya, sekarang itu batasannya sangat sulit. Susah, Pak. Sangat sulit. Karena mereka yang mohon maaf, orang yang namanya sudah cinta-cintanya, apapun yang diminta oleh pacarnya diberikan. Nah kadang-kadang itu yang akhirnya membuat generasi muda itu amburadul seperti sekarang ini kadang-kadang. Yang jadi masalah itu biasanya ketika ada seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual, itu yang pertama adalah malu untuk bercerita gitu loh. Nah biasa ada nggak sih sebenarnya kanal-kanal yang diberikan ini, mungkin dari bantuan hukum atau gimana, ketika masyarakat ataupun anak-anak ini menjadi korban, itu bisa melaporkan tetapi secara privat, atau dia nggak malu lagi, atau upaya apa sih yang sudah dilakukan Mas Sugeng sampai saat ini tuh? Memang masalah ini perlu diurai dan banyak pihak yang terlibat. Betul. Jadi tidak hanya orang-orang yang paham hukum yang terlibat untuk menangani masalah ini. Betul.
Dan tidak hanya di sekolah juga, di dalam keluarga pun harusnya kan sudah mulai ada usaha-usaha untuk mencegah permasalahan seperti. Karena apa? Karena ya mohon maaf ini, kekerasan seksual tadi saya menganggap banyak mispersepsi bahwa pelecehan seksual itu juga termasuk tadi ya siul-siul nggak ngerti, tapi kan harus ada orientasi seksual. Misalnya lewat ini apa, KBGO, kekerasan seksual berbasis gender online. Jadi ada apa, misalnya kalau yang terkenal itu porn revenge. Jadi ada orang pacaran, mohon maaf ketika waktu pacaran minta pasangannya untuk menunjukkan ya gambarnya, kemudian dipaksa. Nah kalau seperti itu kan betul sekali, sangat bukan hanya malu tapi takut korban itu sangat takut. Betul. Jadi ada relasi kuasa. Relasi kuasa ini begini, jadi saya jelaskan dulu, kekerasan seksual itu berlangsung tidak hanya karena ada paksaan saja. Tidak terpaksa pun bisa dianggap kekerasan seksual ketika memang ada salah satu unsur itu, kerentanan misalnya. Ada kerentanan karena ada relasi kuasa. Misalnya tadi dia contohnya ya, dipanggil guru ke ruang BK atau dipanggil Pak tokoh misalnya ke ruangannya, sini kamu, pasti seorang murid atau seorang yang patuh akan datang. Tapi setelah dia mengalami kekerasan seksual, dia akan sadar setelahnya. Jadi banyak pihak yang terlibat, tidak hanya orang-orang hukum. Di sekolah sebenarnya di Permendikbudristekdikti maupun PMA sudah memerintahkan masing-masing unit pendidikan untuk membentuk unit-unit pencegahan. Unit pencegahan. Mungkin di sekolah di guru BK-nya mungkin ya. Tapi kan kemudian harus membentuk itu yang teman sebaya kayak PIK itu. Cuma kan tidak hanya sebagai simbol-simbol yang hanya formalitas, tapi betul-betul harus digerakkan. Di kampus pun seperti itu. Saya kan ngajar juga di UIN Gus Dur Pekalongan. Di situ ada ULT Setara namanya, unit layanan terpadu setara, khusus anti kekerasan seksual. Saya berada di situ, saya aktif di situ. Saya juga di LBH-nya LBH Ansor di Batang dan LBH Fakultas Syariah UIN Gus Dur. Saya juga di situ menyemaikan tapi ya karena posisi saya sebagai orang, misalnya saya di kampus sebagai dosen, saya di LBH Ansor atau LBH Fasis sebagai advokat. Orang itu betul akan takut cerita kepada saya. Korban itu akan takut cerita kepada saya. Memang harus ada teman-teman supaya kanal-kanalnya itu adalah teman terdekatnya, atau kalau di rumah adalah keluarganya. Tapi akses informasi terhadap pihak-pihak yang bisa bekerja sama menangani hal tersebut, itu yang dibutuhkan. Kalau di Batang ya ada LBH yang terakreditasi, itu yang setahu saya ya. Ada 3, LBH Ansor, LBH Perisai Kebenaran, ada LBH Nusantara Kendal, tapi berkedudukan di Batang. Kemudian di pemerintahan eksekutif ada bagian hukum, ada P2 TP2A di KB itu ya, yang KB itu. Itu juga boleh kalau mau melapor ke sana. Kalau ke Polres, unitnya itu langsung ke PPA. PPA itu perlindungan perempuan dan anak. Nah, silakan ke situ. Tapi pintu awalnya ya betul, kekerasan seksual seperti gunung es yang terlihat itu lebih sedikit. Iya, karena ketakutan atau kemaluan atau rasa malu untuk cerita itu menyebabkan banyak yang nggak terungkap. Nah, silakan kalau ada temannya, silakan mulai aktif membentuk kanal-kanal itu sebagai teman terdekat dari teman-teman kita, adik-adik kita atau siswa-siswa di Kabupaten Batang. Itu ya. Jadi sebenarnya banyak banget kalau kita ngobrol soal ini tuh kompleks. Awalnya gimana, terus faktor-faktornya, terus juga nanti dampaknya itu banyak banget. Karena Tama juga temui di lapangan itu banyak juga orang-orang yang bekerja sebagai sebagai wanita malam atau PSP sekarang itu
kalau dilihat dari segi pendidikannya juga secara religi juga bagus. Tetapi ketika ditanya lebih dalam lagi-lagi alasan selain ekonomi yang menjadi dominan adalah mereka menjadi korban awalnya. Nah, itu akan kita uraikan habis ini, Mitra Birawa. Untuk Anda yang masih melihat siaran kita di Facebook, silakan bisa ikut komen, ataupun yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar kita ya di Facebook Abirawa FM. Kita jeda sejenak untuk ikuti pesan-pesan berikut ini. Tetap di Zona Muda Live Talk bersama Mas Mikdam dan juga Khalid Alfarisi. Assalamualaikum Pak Nandar. Waalaikumsalam Pak RT. Kebetulan nih ada Pak RT. Gimana Pak? Ini loh Pak RT, saya kok kemarin kelewatan ya, nggak didatengin petugas yang mendata pemilu itu. Apa jangan-jangan saya belum kedaftar sebagai pemilih ya Pak di pemilu 2024 nanti? Oh gitu. Tenang Pak Nandar, tahapannya masih berjalan. Kalau memang belum terdata dan data Pak Nandar belum masuk sebagai pemilih di pemilu 2024 nanti, Pak Nandar bisa lapor ke Posko Kawal Hak Pilih Bawaslu Batang Pak. Oh, masih bisa toh Pak? Jadi saya tetap dijamin dapat hak pilih ya? Iya dong Pak Nandar. Ayo Pak Nandar, segera saja ke Posko Kawal Hak Pilih Bawaslu Batang Pak untuk mengecek data kita apakah sudah terdaftar sesuai domisili atau belum. Jangan sampai kelewat loh Pak. Sebagai warga negara yang baik harus ikut andil memberikan hak suara di pemilu 2024 nanti. Hai warga Batang, gak terasa ya, pemilu 2024 sebentar lagi. Sudah tercatatkah kamu sebagai pemilih? Yuk, cek data kita, apakah sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu nanti atau belum? Caranya gampang, kamu bisa cek melalui aplikasi Lindungi Hakmu yang dapat kamu unduh di Play Store. Atau bisa kamu tanyakan ke layanan Posko Kawal Hak Pilih Bawaslu setempat. Jangan lupa, 14 Februari 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Yuk nyoblos dan awasi bersama. Pesan ini disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Batang. Duh, macet banget lagi. Mana capek, pulang kerja. Sabar Pak, santai aja, nggak apa-apa. Tuh, udah azan. Mending kita berhenti dulu aja. Terus habis itu Bapak sholat dulu. Gak usah lah, nanti aja kalau sampai rumah. Gak boleh gitu Pak. Tuhan Bapak kan gak pernah ngajarin buat nunda ibadah. Sama kayak Tuhan saya. Kita datang ke gereja untuk minta ampunan lewat doa. Ya udahlah, aku sholat dulu aja. Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita dan sejatinya kita diciptakan sama. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Abirawa FM. SMK PGRI Batang kini telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024 dengan kompetensi keahlian akuntansi keuangan lembaga, bisnis digital dan bisnis retail, desain dan produksi busana, serta teknik otomotif sepeda motor. Dilengkapi dengan fasilitas laboratorium komputer, laboratorium akuntansi, laboratorium busana, laboratorium otomotif, meeting room, perpustakaan, bisnis center, dan bank mini. Dan telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan ternama, antara lain PT Astra Honda Motor, PT Epson Malaysia, PT Ungaran Indah Busana, dan perusahaan besar lainnya, sehingga lulus dijamin langsung kerja. Ayo segera daftarkan dengan syarat pendaftaran: fotokopi SKHUN 1 lembar, fotokopi ijazah 1 lembar, fotokopi akte kelahiran 1 lembar, fotokopi kartu keluarga 1 lembar, fotokopi KIP atau KPS 1 lembar, dan foto hitam putih 3x4 3 lembar. Pendaftaran ditunggu paling akhir 2 Juli 2023. Pendaftaran dapat melalui bit.ly/PGRI PPDB 23 atau datang langsung ke Jalan Ki Mangunsarkoro, Dracik Kampus Batang. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0813 2821 4402. Kekerasan kini mengintai anak-anak kita. Ironisnya, sebagian besar pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang-orang terdekat. Kekerasan tidak hanya melukai fisik mereka, tapi juga jiwa mereka selamanya. Mari kita lindungi anak-anak kita dari ancaman kekerasan. Melindungi anak-anak berarti melindungi masa depan kita. Karena melalui anak-anak, kita melanjutkan kehidupan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
LPPL Radio Abirawa FM Batang. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Masih Anda dengarkan dan masih Anda simak Zona Muda Live Talk yang bahas tentang stop kekerasan dan juga pelecehan seksual bersama Mas Mikdam Yusir Ahmad selaku advokat dan juga Mas Khalid Alfarisi sebagai dari sisi pendidiknya. Ya. Karena memang menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, ini Indonesia termasuk adalah negara yang menjadi negara darurat kekerasan seksual terhadap anak. Ya. Betul. Jadi berdasarkan catatannya memang kekerasan seksual pada tahun 2022 mencapai 9.588 kasus. Ini meningkat tajam lebih dari 100% dari tahun sebelumnya, yaitu yang hanya 4.162. Itu yang terungkap. Yang terungkap pastinya, iya. Yang belum ya lebih banyak. Karena memang yang terekspos hanya segitu pun udah kelihatan banyak, tapi yang pasti di balik itu pasti akan lebih banyak lagi. Itulah fenomena gunung es yang biasa disebut dalam kasus-kasus seperti ini ya. Lalu sebenarnya urgensinya apa sih Mas untuk edukasi seputar kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini dari sisi hukum terhadap khususnya para pelajar di semua tingkatan tidak hanya tingkat SLTA maupun SMP, tapi semua tingkatan bahkan sampai perguruan tinggi pun urgensinya apa sih mengenalkan ini loh konsekuensi hukumnya ketika melakukan hal-hal seperti ini. Memang mereka kebanyakan sudah tahu ya, hanya tahu itu pidana bakal dipenjara gitu aja. Tetapi urgensi selain itunya apa sih biar mereka juga memahami tidak menjadi pelaku dan tidak menjadi korban gitu loh. Monggo Mas Mikdam. Menurut saya urgensinya adalah moralitas. Jadi negara Indonesia itu kan orangnya saya yakin memiliki cita-cita moralitas yang sangat tinggi untuk agar manusianya itu juga punya etika yang tinggi, akhlak, moralitas yang bagus. Nah, bayangkan ketika kita tidak paham bahwa ini kekerasan seksual dan kemudian akan menjadi trauma tersendiri karena ada yang korban baru sadar sebagai korban kekerasan seksual itu 20 tahun berikutnya. Oh dulu itu saya ternyata menerima kekerasan seksual. Nah kalau tidak paham ya ini bentuk empati kita bersama bahwa kekerasan seksual ini karena sudah sangat akut, sudah sangat bahaya, bahkan disebut sebagai kejahatan kemanusiaan. Tadi kan berarti darurat kekerasan seksual. Karena memang kekerasan seksual itu disebut sebagai kejahatan kemanusiaan sampai saat ini. Kita tidak akan pernah tahu siapa yang akan menjadi korban dan kita tidak pernah tahu siapa yang akan jadi pelaku. Bisa jadi pelaku itu orang terdekat kita sendiri. Betul ya, dari keluarga atau dari lingkup sekolahan misalnya teman sesama siswa atau bahkan guru atau bahkan yang kasus di Wonotunggal itu pengasuhnya sendiri gitu kan. Tapi kan ini masih dugaan semua ya, belum terbukti ya. Terduga masih pengasuhnya yang di Wonotunggal itu. Praduga tak bersalah dikedepankan dalam soal itu ya. Nah kemudian kita juga tidak akan pernah tahu siapa korbannya, apakah itu kita sendiri atau orang-orang terdekat kita juga, misalnya adik kita, ibu kita, bapak kita, bahkan mohon maaf ada juga kekerasan seksual yang dialami oleh bayi. Seorang bayi itu bisa jadi
di tempat lain itu menjadi korban kekerasan seksual. Ini bahaya sekali kalau kita tidak sadar, kita tidak aware, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Kan kadang bingung ya. Kita hanya miris, loh kok seperti itu sih, kok sudah sangat disayangkan sekali, saya kok sangat merasa sedih sekali ada, tapi kita nggak tahu mau ngapain gitu. Ya, itu yang harus kita pahami, harus belajar kekerasan seksual itu bagaimana pencegahannya pertama dan penanganannya ketika kita menemukan atau dekat dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Nggak kalah penting juga adalah penanggulangannya terhadap korban. Nah itu paling penting, dan seringkali juga masyarakat lebih fokus pada pelakunya. Betul, korbannya jadi seolah-olah udah di korban udah diem aja pokoknya. Nah, padahal itu juga bisa memicu tadi yang disampaikan oleh Mas Midam, sadar menjadi korban setelah 20 tahun, 15 tahun yang akan datang. Dan bukan tidak mungkin dia juga akan jadi predator lagi karena merasa dirinya korban. Dan biar orang lain juga merasakan apa yang saya rasakan dulu. Itu gimana Mas untuk apa namanya korbannya sendiri dari sisi korban? Penegak hukum atau pihak-pihak yang tahu biasanya memang kalau belum ada kesadaran yang utuh, keberpihakan terhadap korban itu memang sangat kurang. Bahkan hanya terbatas pada hukuman terhadap pelaku gitu aja. Betul. Bahkan seringkali itu berarti lebih banyak menyalahkan korban. Misalnya korbannya perempuan. Nah, yang dicari tahu, wah, perempuan seperti apa kok bisa seperti itu gitu kan. Kok bisa mau gitu. Wah, itu paling pacaran. Wah, paling itu suka sama suka. Nanti yang menerima pahitnya itu korban yang sudah mengalami masih disalahkan lagi. Nah, tentunya sudah jatuh ketimpa tangga. Lagi tuh. Kalau takutnya kan kalau kita menyalahkan korban, bisa jadi dia secara psikologis kan pasti tertekan. Betul. Bisa jadi kemungkinan terburuk misalnya ada yang bunuh diri misalnya kan, tidak menutup kemungkinan. Ada juga wis kadung ini lanjut aja wis bahkan jadi predator baru. Itu kemungkinan yang kita khawatirkan harus dilakukan dengan penanganan korban yang sesuai. Jadi korban itu untuk cerita saja itu kan butuh keberanian psikologis, kemampuan psikologis yang luar biasa. Keberaniannya harus dikumpulkan sekuat tenaga baru cerita. Tapi banyak orang itu yang kepo kemudian tanya, lah kok iki sih kamu itu gimana kemarin itu cerita, dia disuruh cerita terus justru padahal malah, traumatis. Justru malah menimbulkan trauma baru gitu ya. Nah, kalau seperti itu berarti harus ada orang-orang yang terlatih di semua lingkup ya. Misalnya kalau di sekolah berarti di lingkup pendidikan sekolah harus ada orang-orang yang terlatih untuk cakap untuk menangani korban, paham dengan psikologis korban, paham dengan apa yang harus dilakukan, begitu. Kalau di sekolah sendiri seberapa terbuka sih Mas Khalid siswa kepada pada guru atau misalnya kepada BK sendiri, karena yang biasanya yang bersentuhan langsung kan dari bimbingan konseling gitu ya. Seberapa terbuka sih untuk tidak hanya soal itu tetapi kehidupan ataupun misalnya mereka sedang mengalami masalah, entah masalah ekonomi ataupun yang lainnya, masalah dengan teman sebayanya, seberapa terbuka sebenarnya saat ini kepada para pendidik itu. Nah, kembali lagi bahwa sekarang itu guru BK termasuk kami di SMK Tuan Langsung itu masih berjuang bagaimana caranya anak-anak ini mindsetnya sudah berubah. Karena selama ini mereka berpikiran bahwa guru BK itu polisi sekolah. Dan image-nya kalau masuk BK berarti anak nakal. Dan masih ada yang berpikiran seperti itu. Padahal memang kami di sekolah itu sudah membuat sebuah rumah BK itu rumah kita. Jadi siapapun anak yang mau ngobrol, mau cerita, dan alhamdulillah memang sampai saat ini banyak anak yang masuk ke ruang BK cerita. Ada yang ketemu dengan pribadi japri malam-malam, dan saya dan teman-teman itu saya pribadi lah ya, membuka HP saya 24 jam kecuali tidur. Ini serius saya lakukan sampai sekarang. Kenapa? Yang namanya anak mau cerita itu tidak bisa dihalang-halangi kapan waktunya. Ya,
kapan jamnya, kapan detiknya itu nggak bisa. Dan saya buka 24 jam sampai jam 11 malam. Ada yang mau cerita bla bla, ada Mas. Ada. Dan saya balas selagi saya masih bangun. Teleponmu saya angkat. Nah, itu adalah bentuk sebuah hal bagaimana kami melayani anak-anak di sekolah kami. Nah, terkadang untuk soal masalah kepercayaan, nah hal-hal termasuk seksual itu hal yang sangat sensitif disampaikan anak ke gurunya, termasuk kalaupun ada pelecehan seksual seperti itu. Nah, pikiran saya adalah bagaimana caranya semua pihak itu harus ikut bersama-sama untuk bisa membangun sesuatu wadah agar anak-anak itu bisa cerita. Adanya permasalahan ini ya Mas ya, sudah 3 kali nih ya di Batang terutama. Harusnya sebagai bahan evaluasi. Yang pertama dari BKKBN itu kan ada yang namanya duta genre. Nah, dari duta genre itu adanya duta Pick R di sekolah. Jangan sampai Pick R itu hanya sebuah hal formalitas saja kalau mau lomba duta genre. Ya kan? Selama ini seperti itu. Betul. Bahwa event-event duta genre itu berjalan hanya event. Tapi saya yakin kan anak-adik saya itu duta genre Pekalongan malahan ya. Dulu Batang, terus juara 2 di Pekalongan dan aktif terus sampai nggak pulang-pulang. Berjuang seperti itu. Tetapi kadang-kadang sekolah itu sendiri tidak aktif yang namanya Pick R-nya. Saya nggak bicara di luar sana, di sekolah saya sendiri belum terlalu aktif hal seperti itu. Iya. Dan harusnya beberapa pihak selalu mendukung. Yang pertama dari pihak sekolah, kami mengaktifkan kembali yang namanya Pick R karena ini sudah darurat loh. Ini nggak bicara soal masalah buta atau tidak, sudah darurat. Darurat kan harus ada. Terdesak ini. Itu pertama. Yang kedua karena jenengan ada di LBH. LBH juga bisa menaungi secara hukum. Mungkin membuat sebuah grup WhatsApp, grup Telegram yang dimana di dalamnya itu adalah duta-duta genre ataupun duta Pick R dari sekolahnya masing-masing. Kalaupun ada temennya yang cerita, ngobrol tentang masalah hal itu, nanti bisa disampaikan dan bisa terlindungi. Karena masalahnya sekarang bahwa anak-anak yang ditakutkan kan bahwa nanti takut dibunuh lah, takut diancam lah, dan mereka secara mungkin takut ya, wah saya nggak percaya, apakah LBH itu bisa membantu saya atau melindungi saya, kan belum tentu seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita saling bersinergi agar LBH meyakinkan anak-anak tersebut kalau adanya pelecehan seksual itu benar-benar bisa membantu, bisa melindungi, dan benar-benar kayak model LPSK ya, bisa benar-benar 100% melindungi dimanapun dia bergerak. Nah, dari sekolah Pick R-nya itu juga aktif, konseling remajanya juga aktif, benar-benar aktif. Nggak cuma hanya tujuannya untuk kegiatan duta genre, karena selama ini seperti itu Mas. Selama itu seperti itu. Saya tidak mungkin selama itu Pick R itu dipersiapkan hanya untuk lomba saja. Kadang-kadang ada panggilan dari puskesmas itu aja yang dibawa ya bukan benar-benar anak-anak Pick R, tapi kadang-kadang sing penting caoses kayak gitu. Kan belum tentu semuanya. Kalaupun yang satu aktif, kadang generasinya berganti ya. Nah, yang satu lulus misalnya. Nah, baru lagi. Gitu. Nah, generasinya berarti itu ya. Nah, harusnya Pick R itu dibuat sebuah organisasi benar-benar. Karena selama ini ya aktif paling cuma OSIS, Pramuka, PKS, tetapi Pick R itu tidak ada organisasi yang baku. Saya yakin di sekolah manapun sekarang tidak ada organisasi Pick R khusus Pick R ini benar-benar aktif. Ya saya tidak tahu ya di sekolah, tapi rata-rata Pick R itu digunakan cuma hanya ada event-event tertentu. Itu pun kadang-kadang bukan benar-benar anak Pick R. Walaupun anak PMR itu kadang-kadang juga harus punya korelasinya dengan Pick R. Tetapi kan beda. PMR itu biasanya fokusnya lingkupnya ngurusi anak-anak semaput kayak anak PMI itu loh. Tetapi yang fokus ke Pick R sendiri tidak ada. Nah, Pick R apa Pak? Apa ya? Singkatannya apa sih? Kesehatan remaja. Kesehatan remaja. Nah, itu untuk itu perlunya ada benar-benar lingkup-lingkup seperti itu, dukungan-dukungan baik dari LBH yang bisa mendukung untuk anak-anak seperti itu. Kalau ada pelecehan seksual dari pihak sekolah yang bisa membuat sebuah wadah yang benar-benar wadah yang aktif, dan dari pihak pemerintah yang benar-benar selalu mensupport adanya kegiatan-kegiatan termasuk sosialisasi tentang adanya baik pandangan secara hukum ataupun pandangan secara agama. Karena itu penting. Kita kan nggak tahu, mohon maaf ya,
mungkin mbah di sekolah agama ataupun di pondok pesantren, dia memahami bahwa itu benar-benar apapun kadang-kadang apapun yang dibilang oleh guru atau pengasuhnya itu kan benar. Nah, belum tentu dia bisa memfilter bahwa itu benar atau salahnya. Betul. Nah, untuk itu dari pihak Kemenak sekarang ini harus benar-benar berpikir ulang, berpikir lagi untuk melakukan sebuah pemahaman ke anak-anak itu agar bisa membuat sebuah batasan ini yang benar, ini yang salah. Betul. Oke. Karena kalau kita lihat fenomena sekarang itu usia-usia SMA, SMP, bahkan yang di sekolah-sekolah berbasis keagamaan secara terang-terangan Pak, mereka itu istilahnya apa ya, menjual jasa di media sosial, Facebook. Sudah ada itu banyak sekali. Bahkan di sekitar kita banyak sekali itu. Itu sudah terang-terangan seperti itu. Jasa. Iya. Jasa itu. Ya. Orientasi seksual. Ya. Itu udah terang-terangan. Laki-laki loh. Ya, dan dia juga nyarinya laki-laki. Kadang seperti itu. Dan nggak hanya perempuan sekarang. Makanya itu sudah menjadi kayak misalnya kompleks banget ya. Nggak hanya berbasis gender, ini laki-laki ini perempuan, tetapi semua bisa jadi korban dan semua bisa jadi pelaku. Oleh karena itu tadi koreksi sedikit untuk PIKR itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi saya siswa jadul nggak tahu, tapi penting sekali itu PIKR. Betul. Penting sekali karena di situ juga satu sisi walaupun dulu Tama juga nggak aktif di PIKR di sekolah, tapi kalau melihat sekarang ini itu adalah untuk melatih bagaimana remaja bisa menjadi teman ngobrol yang nyaman bagi siswa yang lainnya gitu loh. Sebelum kalau misalnya langsung ke guru atau ke orang tua, pasti yang pertama adalah takut, malu. Ya, apalagi ke teman yang belum menguasai soal konseling, pasti takutnya adalah dibully. Untung nggak dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkan lebih atau bahkan disuruh diam. Demi menjaga nama baik. Iya. Itu parah itu. Janganlah cerita-cerita ya kan, nama baik nanti kita. Iya. Mengorbankan banyak orang yang nanti bisa jadi korban. Hanya demi nama baik institusi gitu ya. Itu salah kaprah sebenarnya. Salah kaprah. Iya, karena itu nanti bisa membangkitkan ataupun bisa memunculkan predator baru karena kita sudah terlindungi adanya korban, kita sudah aja. Betul. Itu kasihan nanti korban. Yang persepsi hanya karena takut institusinya tercemar. Tetapi dengan seperti itu justru malah suatu saat akan lebih parah lagi. Ibarat bom waktu itu. Iya, betul. Ketika meledak semuanya, karena kita lihat itu biasanya dalam kasus-kasus seperti itu adalah ketika terungkap hanya beberapa orang saja menjadi korban. Tetapi setelah terungkap itu maka pengakuan korban-korban sebelumnya juga akan muncul gitu loh. Ini kan berarti tidak hanya terjadi dalam waktu singkat, waktu yang lama juga. Nah, makanya harapannya sih juga dari semua pendidikan, entah itu berbasis agama atau negeri atau pendidikan semuanya, mulai jangan terlalu takut atau jangan terlalu berpikir bahwa pendidikan seksual itu justru akan mengarahkan anak-anak menjadi lebih penasaran dan akan menjadi seperti itu. Itu adalah persepsi yang salah gitu. Kalau sekarang mungkin yang harus dilakukan apa sih, Pak, dari sisi hukum misalnya apa gitu untuk sekolah yang untuk pendidikan ataupun untuk lingkungan, bahkan untuk lingkungan, karena kebanyakan juga terjadi ada pelaku di sekitar kita juga, terdekat. Apa yang harus dilakukan untuk bisa yang pertama bisa membuat orang yang ingin melakukan hal seperti itu berpikir ulang akan hukumannya, terus juga menjadi waspada orang tua terhadap anaknya, anak juga bisa menjaga dirinya. Pak. Menarik tadi yang dibicarakan oleh Pak Khalid juga ya. Dari LBH juga bisa berperan untuk ikut mengatasi, walaupun sebelumnya sudah berjalan, cuma memang ya kita masih belum dikenal banyak orang sih.
banyak juga yang stigma kita advokat ini ya kan, LBH ini takut ya. Nah, saya memang pengen berusaha untuk lebih dekat ke masyarakat, ke siswa-siswa. Ada LBH Fase juga keliling-keliling gitu ya Pak ya. Cuma memang kedekatan ini juga masih kurang maksimal. Saya himbau semua unit pendidikan, institusi keagamaan, institusi masyarakat secara sosial aktif untuk mensosialisasikan bahaya-bahaya atau sikap-sikap anti kekerasan seksual. Bahkan dengan pamflet-pamflet kalau perlu, atau dengan sosialisasi yang masif lewat medsos atau lewat media apapun ya, untuk menyadarkan atau untuk memberi warning terhadap setiap orang. Bahkan saya sendiri bisa jadi pelaku ya kan, tapi kan saya usahanya untuk menyadarkan diri saya terus. Jadi bisa jadi iman seorang kan nambah kurang kan. Jangan pede terus. Wah, saya nggak mungkin jadi pelaku. Bisa saja tanpa disadari. Karena hal itu biasanya nggak sadar. Iya, karena ada tadi itu budaya-budaya patriarkis atau suatu yang telah dimaklumi sejak lama. Kemudian yang kedua, saya himbau kelanjutannya ini ya, menarik tadi yang dibicarakan sama Pak Khalid. Pick R seluruh Kabupaten Batang. Silakan hubungi saya karena saya nggak kenal siapa PIK-nya. Atau misalnya coba kalau ada, nanti gini. Harusnya ini diskusi ini akan menjurus ya. Iya. Nanti akan ada sebuah ke depan. Nanti kalau perlu konsultasi, adik saya itu termasuk pengurus Pick R Pekalongan dan Batang. Punya jejaringnya ya. Nanti bisa koordinasi dengan beliau dengan adik saya. Jadi kita siap memberikan bantuan hukum awal, misalnya konseling tentang hukumnya, bukan konseling psikologisnya. Konseling tentang hukumnya untuk para siswa melalui Pick R atau tadi genre ya, atau guru-guru BK yang mau kebingungan caranya bagaimana terkait dengan hukum, bisa menghubungi kita, karena saya juga punya keterbatasan untuk menghubungi. Jadi kalau mau ada yang butuh, silakan, saya menyediakan diri. Kita buat jejaring, kita buat misalnya grup WA, atau saya buat layanan aduan ya boleh. Saya sudah buka di Facebook, di DM saja kalau LBH Ansor, kalau di Facebook. Kalau di LBH Fase itu ada Instagramnya. Aduan-aduan itu bisa langsung bukan hanya aduan ya, konsel pertanyaan atau ya boleh, silakan. Tetapi jejaringnya ini yang memang belum dibentuk sih, betul, perlu dimaksimalkan. Silakan, ayo kita bentuk bareng-bareng. Saya kalau semangat. LBH Ansor sendiri sudah itu ya, maksudnya sudah benar-benar membuat layanan kepada masyarakat. Maksudnya dalam artian karena saya sendiri kan belum pernah dengar. Iya betul. Nah itu masalahnya. Perlunya adanya publikasi, kerjasama mungkin dengan IG yang betul. Info Batang atau Batang ada apa, itu kan bisa dikoordinasikan, membuat pamflet nanti kirim ke mereka. Kami baru terbentuk Pak dari 2019. Waktu Covid kita buka posko aduan Covid. Setelah itu kita buka bukan posko ya, tapi layanan aduan melalui Facebook. Tapi memang ya lewat itu masalah, saya aja nggak tahu kalau tahu. Iya, makanya kan banyak pikiran orang, kalau bisa nggak bermasalah dengan hukum, akhirnya kan nggak penting LBH ya. Nah ini kalau memang penting, ayo kita laksanakan bersama-sama. Memang kurang maksimal sosialisasi dari saya. Ini menjadi bahan evaluasi kami nanti ke depan untuk permasalahan hukum yang kita lakukan. Ya, penyadaran ke semua pihak, kita punya jejaring bersama. Kalau ada aduan saya siap membantu. Begitu. Jadi sebenarnya wadahnya sudah ada. Betul. Bagaimana masyarakat memanfaatkan dan kesadaran masyarakat juga, karena seberapa bagus wadah pun ketika masyarakat juga acuh dan takut, nggak peduli, akan kosong. Tidak hanya siswa, Pak RT seluruh Kabupaten Batang kalau warganya punya. Itu harus dilibatkan sebenarnya. Iya. Semua lapisan masyarakat. Penanggulangan IT itu sampai bikin buku panduan untuk RT. Iya betul perlu sekali ya. Jadi tahu gitu panduannya gitu. Nah untuk Mas Solid sendiri ini kan masih dianggap tabu ya untuk ketika dari institusi, dari instansi ingin memberikan sosialisasi terkait dengan pendidikan seksual yang lebih
bisa dibilang lebih vulgar, tetapi memang itu yang harus dibutuhkan sebenarnya. Tidak menggunakan istilah-istilah yang lain, tetapi istilah apa adanya gitu loh. Dan itu akan memberikan catatan juga kepada pada audiens, kepada siswa-siswi. Tapi banyak sekolah masih menganggap hal itu tabu. Itu gimana sebenarnya yang harus dilakukan, gimana Mas Udin? Ya jadi gini ya, memang yang namanya hal-hal seperti itu kan berbaunya sensitif ya. Benar-benar sangat berhati-hati kita menyampaikan, jangan sampai anak-anak itu diberikan sebuah pemahaman tetapi malah pemahamannya menyimpang. Itu yang sangat mungkin kita harus berhati-hati. Tetapi memang yang namanya sekolah tidak ada masalah dalam penyampaian soal masalah edukasi tentang masalah seksual. Yang penting masih satu garis dengan norma agama dan norma aturan undang-undang yang ada. Jangan sampai nanti memberikan sebuah pemahaman malah jadi anak-anaknya itu bingung ternyata malah bukannya mengantisipasi malah membuat anak itu berbuat. Jangan seperti itu. Untuk itu yang namanya seksual itu sangat benar-benar harus berhati-hati. Tetapi cara untuk bisa memahamkan anak itu aslinya gampang ya. Bagaimana caranya kita bisa menceritakan suatu hal yang di pengalaman kita dulu mungkin ataupun cita-cita yang ada di masyarakat dan bisa benar-benar memberikan keyakinan. Yang pertama adalah kalau guru ya, biar anak itu paham, yang penting anak itu bisa nyaman dulu. Kadang-kadang ada yang mungkin ada yang merdeka belajar itu penting. Kita bisa belajar nggak cuma hanya guru, tapi kita membuat sebuah wadah ke anak bisa belajar sendiri, baru nanti menanyakan ke gurunya. Aslinya merdeka belajar sekarang itu bagus sekali. Saya tidak kelas ini saya menerapkan merdeka belajar, tidak pernah saya di kelas, pasti di luar kelas. Saya suruh Kabirawa baca buku tentang masalah mungkin pelecehan seksual, tentang seksual. Silakan nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan saya. Jadi anak-anak itu benar-benar belajar sendiri. Nah nanti baru kita yang membimbing. Ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Kita tidak punya resiko. Kita takut salah menyampaikan atau apa, tapi mereka benar-benar secara literasi membaca sendiri informasi tentang masalah seksual itu. Jalannya gampang kok. Kalau merdeka belajar itu sekarang udah gampang. Enggak cuma hanya satu arah. Guru kudu ngomong terus, guru kudu ceramah kayak kiai 2 jam enggak. Tetapi anak kita memberikan sebuah materi, silakan pelajari tentang masalah seksual, silakan ke perpus pelajari tentang masalah ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan tanyakan. Di situ kita membuat sebuah diskusi. Dan ini berjalan, dan saya lakukan itu. Nah, untuk itu untuk sekolah sendiri adanya, nah ini kembali lagi bahwa benar-benar kita harus sekarang ini benar-benar darurat ya. Benar-benar sama-sama bersinergi tentang masalah ini. Apalagi mohon maaf ini saya menganu sedikit ya. Banyaknya termasuk sekarang kan baru banyak isu-isu masalah LGBT ya. Nah itu hal yang sangat miris ya. Secara hukum nggak bisa dituntut, secara kebekaan bimbingan konseling juga tidak bisa menangani karena memang itu sudah bukan ranah BK sendiri, ranahnya sudah masuk ke psikolog. Itu kalau di ilmu BK itu namanya referral, alih kasus. Karena itu sudah bahasanya mungkin bisa jadi penyakit ya. Nah itu perlunya adanya alih kasus. Dan perlunya juga kembali lagi kita hadirkan psikolog-psikolog yang seperti LBH. Bukan. Maksudnya gini loh, adanya organisasi kayak psikolog yang modelnya kayak LBH, melayani semua anak dan gratis. Betul. Nah gitu loh. Karena selama ini mindsetnya mereka psikolog itu kan bayar dan sebagainya gitu kan. Nah harusnya ada wadah itu. Pemerintah menyediakan wadah psikolog, fasilitas layanan konseling psikologi gratis. Layanan psikologi ke anak itu. Karena kalau memang BK tidak bisa menangani ya masuknya ke sana. Dan di sana pun benar-benar gratis, benar-benar dilayani dengan baik. Maksudnya seperti itu. Jangan sampai nanti anak yang benar-benar mengalami sesuatu hal seperti itu, BK sendiri tidak bisa mungkin sudah tidak bisa menangani, harus dialihkan kasus, tapi mau ke sana, mungkin pikirannya adalah biayanya banyak. Termasuk LBH loh mas. Kadang-kadang banyak yang berpikir bahwa sama LBH ini ribet. Karena pikirannya bukan LBH-nya, uangnya ke organisasi yang lain, gitu, ke lembaga yang lain. Nah,
Kadang-kadang seperti itu. Lebih percaya kalau paling yang lain. Enggak, paling ini modelnya kayak lembaga KAI. Jadi di generalisir masih gitu. Nah, masih gitu loh. stigma ya. Ini paling kayak lembaga betul. X. Betul. Sama dengan itu. Betul. Lembaga itu. Nah, akhirnya jangan sampai seperti itu. Yang nanti akibatnya, karena jujur ya, kata-kata LBH itu masih asing sekali. Ke masyarakat itu. Nah, pikiran masyarakat itu adalah ya kayak gitu, ujung-ujungnya nanti paling on bayar dan sebagainya. Nah, untuk itu perlunya sosialisasi yang benar-benar membuat flyer, mungkin membuat kotak aduan, mungkin kita share ke IG-nya Mbak Tang itu, biar masyarakat tahu, dan mungkin saya yakin pasti lagi ada yang menghubunginya dengan gitu. Nah, usul saya sih. Siap. Oke, jadi memang kebanyakan juga itu ya, kalau kita lihat kasus-kasus itu justru malah banyak korban itu yang pertama menarik laporannya, dan juga justru sisi lain dari tadi LGBT juga, karena mungkin itu bisa terjadi salah satu faktornya adalah kekerasan seksual pada laki-laki yang cenderung diabaikan. Nah, akhirnya merembet, dan sekarang kalau sesuai data gitu di lapangan, kasus-kasus LGBT itu sudah mulai masuk di wilayah di usia-usia SMP, Pak. Ada di Kabupaten Batang gitu, dan kasusnya sangat luar biasa. Kalau dibuka, artinya dikumpulkan semua di sekitar kita pun, ketika kita lihat, kalau misalnya taman nih ya, di jalan atau di mana duduk lagi nongkrong gitu, ada orang udah kelihatan beres nih. Udah kelihatan. Iya. Ngerti ciri-cirinya ya. Iya, tapi susah sebenarnya. Saya gitu nggak? Aman ya. Jadi kalau dua orang di sini aman. Alhamdulillah. Iya. Tapi juga di sekitar. Jangan pede. Sekitar kita masih banyak. Sekitar kita masih banyak sekali. Oke. Jadi kalau kita ngobrol soal kekerasan seksual ini, yang pertama adalah memang harus kesadaran dari diri sendiri, ya. Bagaimana memproteksi diri kita agar tidak menjadi korban dan tidak juga menjadi pelaku. Ya. Karena berawal dari korban itu akan menjadi pelaku-pelaku yang lainnya, akan menjadi itu yang kita harapkan. Yang kedua adalah protect dari keluarga juga, keluarga yang sehat juga bisa mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang anak, ya. Tidak hanya di sekolah, tidak hanya diajarkan oleh guru, tetapi ketika pulang pun dia juga bisa dibilang sekolah lagi, tapi sekolah lebih ke psikologis, secara mental juga, bagaimana keluarga juga tidak hanya menyerahkan kepada sekolah, setelah pulang ya terserah mau kemana gitu. Itu yang paling penting untuk selanjutnya ya. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama untuk Indonesia ini ya menurunkan kasus dulu lah ya. Dan yang pertama itu, yang kedua bagaimana membuat korban itu berani untuk melapor, berani untuk bercerita, itu yang memang harus. Tidak hanya korban, teman-teman yang lainnya juga membantu dan menghilangkan stigma itu loh. Itu yang kan ketika stigma itu sudah di stigmakan kepada korban, maka korban itu juga akan suatu saat ditakutkan malah justru akan menjadi pelaku-pelaku yang lainnya gitu ya. Oke, terakhir nih sebelum kita tutup obrolan kali ini, harapan dari Mas Mikdam sendiri dari banyaknya kasus di Indonesia tentang kekerasan seksual ini, dari sisi hukum gimana harapannya nih, Mas? Ya, saya sih nggak bisa berharap akan hilang semuanya tapi yang jelas saya berharap kesadaran hukum masyarakat lebih baik lagi, terutama pada kasus kekerasan seksual yang memang khusus, penanganannya khusus. Jangan takut kalau mau ke LBH itu gratis, dijamin oleh bantuan hukum. Ada undang-undang bantuan hukum ya. Jadi pasti gratis, nggak membayar. Kalau ribet, masalah hukum sih pasti ribet sih. Tapi minimal kan ada yang menemani, ada yang diajak ngobrol paham gitu kan. Ya silahkan dimanfaatkan. Kita sangat terbuka, harapannya ya bisa saling membantu, saling kerjasama, saling sinergi bersama-sama anti kekerasan seksual di Kabupaten Batang. Oke, siap. Kalau Mas Wahid sendiri harapannya gimana nih, Mas? Kembali lagi kita harus bersinergi ya. Bahasa paling singkat, padat dan jelas itu adalah
kita saling melindungi. Dari pihak sekolah melindungi anak-anaknya dengan model pikir yang tadi saya sampaikan. Dari pihak pemerintah membuat sebuah lembaga hukum, lembaga psikolog, penting itu. Yang benar-benar gratis dan benar-benar terbuka, termasuk adanya publikasi biar orang itu paham ternyata ada. Ya dari pihak hukum itu benar-benar ada aturan yang konsisten dan benar-benar kuat agar para pelaku-pelaku ini jera. Karena bahasanya itu pelaku-pelaku ini kalau kita bahasakan secara kasar itu sudah tidak seperti manusia lagi. Karena bahkan bayi aja kena, anak kecil aja kena, berarti kan sudah di luar nalar. Nah itu pentingnya adanya regulasi hukum yang benar-benar ketat agar hal-hal ini tidak terjadi. Karena kita tidak dipungkiri di Batang itu kejadiannya hampir bersamaan waktu, hampir selama waktu yang sangat berdekatan, dan modelnya itu sama, dan yang menjadi korban itu sangat banyak. Jangan sampai Batang terjadi ini lagi, dan semoga ini ada dari pihak pemerintah yang mendengarkan, terutama dari PMK Batang agar benar-benar adanya peristiwa ini menjadi bahan evaluasi. Bagaimana caranya kita bersama-sama bersinergi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat agar pelecehan seksual ini tidak terjadi kembali. Oke, siap. Thank you, terima kasih Mas. Sama-sama. Oleh, terima kasih juga Mas Mikdam atas waktunya. Kita ngobrol sangat luar biasa dari sebelum hujan sampai hujannya reda. Semoga bisa memberikan manfaat, berikan edukasi buat mitra birawa, buat mitra muda juga. Bagaimana kita harus tahu apa yang harus kita jaga pada diri kita sendiri, karena diri kita sendirilah yang tahu apa yang harus kita jaga. Terakhir saya mengutip satu kalimat yang sangat luar biasa nih. Orang tua yang mendisiplinkan anaknya dengan membicarakan akibat dari perbuatannya itu akan menghasilkan anak yang berkembangan moralnya lebih baik dibandingkan dengan anak yang orang tuanya menggunakan cara dan hukuman yang otoriter. Itulah pentingnya bagaimana pendidikan di keluarga sebagai dasar sebelum anak-anak bergaul di masyarakat luas. Oke, terima kasih dan mohon maaf mitra birawa semisal ada salah-salah kata ataupun yang kurang berkenan. Harapan kita bersama adalah bagaimana Kabupaten Batang dan juga Indonesia ini bisa lebih menekan angka kasus, syukur-syukur bisa meminimalisir dan hilang walaupun itu kayaknya susah. Yang minimal untuk minimalisir kasus kekerasan seksual yang ada di sekitar kita. Dari siapa? Dari kita lah yang harus memulainya. Saya Tamar Ramadan pamit. Salam sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.